Timnas Indonesia kembali panen poin dari Brunei Darussalam, posisi di ranking FIFA naik. Timnas Indonesia berhak naik peringkat di ranking FIFA usai kembali mengalahkan Brunei Darussalam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Brunei Darussalam sebanyak 2 kali pada FIFA Matchday. Ini sekaligus merupakan laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun mampu menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Skuad Garuda menumbangkan Brunei Darussalam pada leg pertama yang terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari VOOT Rankings, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia memperoleh poin tambahan sebanyak 8.66. Posisi Timnas Indonesia lalu naik 1 peringkat ke posisi 146. Kemenangan kembali diraih tim asuhan Shin Tae-yong pada leg kedua. Bermain di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Timnas Indonesia lagi-lagi mempermalukan Brunei Darussalam dengan skor telak. Poin Timnas Indonesia pun kembali bertambah. Kali ini Timnas Indonesia ketambahan sebanyak 8.29 poin. Timnas Indonesia lalu naik 1 peringkat lagi ke posisi 145. Di sisi lain, posisi Timnas Brunei Darussalam tak mengalami perubahan. Sementara itu, Timnas Indonesia berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya Timnas Indonesia harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi yakni ada Irak, Vietnam, dan Filipina. Bek andalan Timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Bagot. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri. Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama Timnas Senior, dia sudah mencatatkan 24 caps sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Pada Liga 1 dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Musim lalu Ridho juga jadi salah pemain andalan Persebaya Surabaya. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Namun dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Menariknya, deretan bek Timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Saina Patinama. Pemain kelahiran Surabaya ini mencetaritakan pengalaman yang tidak terlupakan di Timnas. Tepatnya saat dia masuk dalam skuad Timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia. Shin Tae-yong menunjuk Ridho sebagai kapten. Dia juga tidak tergantikan sebagai bek dan turun dari menit pertama. Saat mendapatkan tugas tersebut, dia mengaku kaget. Pasalnya dia memimpin skuad Garuda Muda untuk pertama kali. Namun ketenangan Ridho menjadi sorotan dan akhirnya mereka sukses menembus Piala Asia U23. Cirus Margono tengah berjuang jadi WNI, ex-utusan PSSI kalau dirasa dibutuhkan itu hak prerogatif pelatih. Kiper keturunan Cirus Margono kini tengah berjuang untuk bisa kembali menyandang status warga negara Indonesia. Proses perpindahan kewarganegaraan Cirus Margono dari Amerika Serikat ke WNI ini dibantu oleh ex-utusan PSSI Hamdan Hamedan. Dijelaskan Hamdan Hamedan apa yang sedang dijalani Cirus Margono bukan tahapan naturalisasi, melainkan melalui jalur surat keterangan keimigrasian yang secara syarat dipenuhi oleh pemain berusia 21 tahun tersebut. Meski belum ada ketertarikan dari Timnas Indonesia untuk memakai tenaga Cirus Margono, tidak mempengaruhi proses pengurusan perpindahan kewarganegaraan. Sebelumnya, Cirus Margono sempat melakukan komunikasi dengan pelatih kiper Timnas Indonesia.
Akan tetapi hingga saat ini belum ada kepastian terkait potensi pemanggilan Chirus Margono ke Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, PSSI mengungkapkan bahwa Chirus Margono belum masuk dalam daftar pemain keturunan yang diinginkan Sintayong. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Dikatakan Arya Sinulinga pemain keturunan yang diproyeksikan untuk dinaturalisasi menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Sintayong bawa Zaki dan Hoki ke Timnas Indonesia untuk proyek panjang 5 tahun ke depan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong punya rencana sendiri untuk Zaki Ashraf dan Hoki Caraka. Seperti diketahui, kedua pemain ini masuk dalam 26 pemain skuad Garuda yang dipersiapkan untuk tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tidak hanya Zaki dan Hoki, satu nama lain yakni Arkan Fikri juga masuk dalam deretan pemain muda yang dibawa untuk ajang tersebut. Menariknya, mereka memiliki kans untuk mencatatkan debut di timnas senior pada pertandingan melawan Brunei Darussalam nanti. Shin bahkan memberikan sinyal bahwa dia akan terus mendidik pemain mudanya untuk jadi pemain masa depan timnas. Sintayong menjelaskan pemain muda yang dipanggil harus bisa beradaptasi dengan tim. Mereka harus banyak pemain muda yang lebih senior. Hal ini membuat mereka bisa berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Menariknya, 3 pemain muda ini ditempatkan pada posisi yang cukup strategis di Timnas Indonesia. Mereka juga akan bersaing ketat untuk bisa mendapatkan kesempatan mencatatkan caps perdana di skuad Garuda. Zaki yang berposisi sebagai winger kanan akan bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri demi mendapatkan tempat. Sementara itu, Hoki yang merupakan striker akan bertemu dengan Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat di posisi tersebut. Bertugas di lini tengah, Arkan Fikri yang berposisi sebagai gelandang serang akan memperebutkan posisi utama dengan Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Cederanya Marcelino membuat kans debut Arkan Fikri semakin terbuka. Sintayong menegaskan bahwa misinya tidak hanya fokus pada skuad Garuda saat ini, tapi proses regenerasi pemain juga harus dipikirkan dan ini membutuhkan langkah yang tepat dalam memberikan menit bermain untuk pemain muda. Shin menilai pemain-pemain muda yang mereka panggil masuk dalam program timnas untuk masa depan skuad Garuda.